Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik lagu peradaban karya Ben Fass, dirancang untuk memenuhi tugas mata kuliah metode penelitian kualitatif. Disusun oleh kelompok 14 kelas B, yaitu saya sendiri, Aisyah Somodativa, dan teman saya Ismi Zarani. Oke, yang pertama yaitu latar belakang pendahuluan. 131 latar belakang. Bahasa merupakan sistem komunikasi yang tidak hanya berfungsi sebagai alat penyampaian pesan, tetapi sekaligus sebagai medium konstruksi realitas sosial, ideologi, dan kekuasaan dalam masyarakat. Dalam perspektif linguistik kritis dan ilmu komunikasi, bahasa tidak pernah bersifat netral. Setiap pilihan kata, struktur kalimat, serta metafora yang digunakan dalam wacana mengandung muatan ideologi yang mencerminkan kepentingan, posisi sosial, dan pandangan dunia memproduksinya. Kesadaran inilah yang mendorong lahirnya pendekatan critical discourse analysis atau CDA, atau analisis wacana kritis AWK, sebagai alat epistemologis yang mampu membongkar lapisan-lapisan tersembunyi dalam teks, termasuk teks seni seperti lirik lagu. Dalam konteks keilmuan komunikasi, CDA menjadi relevan karena komunikasi bukan sekedar transmisi informasi, melainkan praktik sosial yang syarat dengan relasi relasi kuasa, negosiasi makna, dan pembentukan kesadaran kolektif. Di Indonesia, perkembangan kajian wacana kritis dalam ranah komunikasi semakin menguat seiringnya dengan meningkatnya perhatian akademik terhadap representasi ideologi dalam media populer, termasuk musik sebagai salah satu medium komunikasi massa yang paling penetratif. Musik dengan kapasitasnya menyentuh dimensi emosional dan kognitif pendengaran secara bersama menjadi wahana yang efektif bagi penyebaran nilai-nilai kritik sosial dan konstruksi identitas budaya. Oleh karena itu, kajian terhadap lirik lagu dan perspektif AWK bukan sekedar analisis estetika, melainkan sebuah investigasi ilmiah terhadap cara-cara ideologi bekerja dalam praktik komunikasi musikal. Penelitian ini menempatkan dirinya dalam persimpangan antara kajian komunikasi, linguistik kritik, dan studi budaya dengan menjadikan lirik lagu sebagai teks yang layak dianalisis secara serius dalam kerangka akademik. Analisis wacana kritis dalam kurung AWK sebagai sebuah pendekatan metodologis memiliki beragam model analisis yang dikembangkan oleh para ahli. Para ahli dengan pendekatan yang berbeda. Di antara berbagai model yang ada, model yang diperkembangkan oleh Theun Van Dijk dikenal sebagai salah satu yang paling komprehensif dan sistematis karena tidak hanya menganalisis dimensi tekstual, tetapi juga menyentuh dimensi kognisi sosial dan konteks sosial budaya secara terpadu. Van Dijk maaf lagi bilang, memandang wacana sebagai konstruksi tiga dimensi yang saling kelindan, yaitu dimensi teks, dimensi kognisi sosial, dan dimensi konteks sosial. Sehingga analisis ideologi tidak terbatas pada permukaan teks, tetapi menelusuri bagaimana ideologi diproduksi, direpresentasikan dan diproduksi melalui praktik wacana. Dalam konteks penelitian ini, model Van Dijk menjadi pilihan metodologis utama karena kapasitasnya dalam mengungkapkan representasi ideologi secara berlapis, mulai dari struktur makro, superstruktur, hingga struktur mikro. Sintaksis dan stilistik dan retoris pendekatan ini memungkinkan penelitian
untuk tidak hanya meneliti apa yang dilakukan dalam lirik, tetapi juga bagaimana cara mengatakan, serta dalam konteks sosial apa pesan itu diproduksi, pa- apa pesan itu diproduksi. Variabel utama dalam penelitian ini mencakup tiga elemen yang saling terikat, yaitu waca yang pertama wacana sebagai praktik komunikasi yang terwujud dalam lirik lagu. Kedua, ideologi sebagai sistem keyakinan dan nilai yang terwujud dalam lirik. Sorry. Ideologi sebagai sistem keyakinan dalam nilai yang tersembunyi atau eksplisit dalam wacana, serta tiga, representasi sebagai proses bagaimana realitas sosial diskonstruksi dan disajikan melalui pilihan linguistik tertentu. Ketiga variabel ini berpotensi secara sinergik dalam kerangka AWK, di mana wacana menjadi medium representasi, sedangkan representasi menjadi sarana penyebaran ideologi. Hubungan antar variabel ini bersifat dialektis karena ideologi membentuk wacana, sementara wacana pada saat yang sama memproduksi dan meneguhkan ideologi. Pemahaman mendalam tentang hubungan konseptual ini menjadi fondasi epistemologis yang membimbing seluruh proses analisis dalam penelitian ini. Fast adalah band asal Jakarta yang berdiri sekitar tahun 2015 dan dikenal sebagai salah satu representasi paling vokal dari genre indie rock kritis di Indonesia. Band ini membangun reputasinya melalui lirik-lirik yang syarat dengan kritik sosial, refleksi kebudayaan, dan pernyataan-pernyataan eksistensial mengenai kondisi masyarakat Indonesia kontemporer. Dalam diskografi Fast, lagu berjudul Peradaban menonjol sebagai salah satu karya yang paling syarat memuat ideologis karena berbicara tentang kondisi perabatan manusia modern dengan nada yang skeptis, ironis, dan penuh kritik terhadap berbagai bentuk kemunduran nilai yang terjadi di masyarakat ini. Lirik peradaban memuat konstruksi wacana yang kompleks, mulai dari penggunaan diksi yang paradoksal, metafora, dan provokatif provokatif hingga referensi intelektual terhadap kondisi sosial politik Indonesia masa kini. Relevansi kajian terhadap lagu ini semakin mengingat konteks kemunculan yang berbarengan dengan meningkatkan polaritas sosial dan politik di Indonesia pasca pemilu 2019, di mana diskursus tentang peradaban dan kemunduran moral bangsa menjadi bagian dari pertarungan wacana di ruang publik. Data dari Kementerian Komunitas dan Informatika Republik Indonesia Kominfo 2022 menunjukkan bahwa konsumsi musik digital di Indonesia sangat signifikan, dengan platform streaming mencapai lebih dari 100 pendengar aktif pada tahun 2022, sehingga menjadi lirik lagu sebagai salah satu media komunikasi massa yang memiliki jangkau sangat luas. Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia LSI 2021 mencatat bahwa generasi muda usia 18-35 tahun cenderung mengakses wacana sosial politik melalui medium budaya populer seperti musik, film, dan media sosial. Jauh lebih sering dibandingkan melalui berita konvensional. Fakta ini menegaskan bahwa musik termasuk lirik lagu secara khusus bukan sekedar produk hiburan, melainkan area komunikasi yang berpengaruh dalam pembentukan kesadaran dan pandangan ideologi generasi muda Indonesia. Sehingga kajian AWK terhadap lirik lagu memiliki urgensi ilmiah dan sosial yang nyata. Sejumlah penelitian terhadap terdahulu telah memberikan kontribusi dalam membangun landasan akademik bagi kajian wacana kritis terhadap teks musikal dan representasi ideologi dalam media.
Penelitian yang dilakukan oleh Rianto 2012 dalam karya analisis wacana pengantar analisis teks media memberikan kerangka komprehensif mengenai perangkap AWK, penerapan AWK dalam konteks media Indonesia, dengan menunjukkan bahwa teks media yang masuk lirik lagu secara konsisten mempresentasikan ideologi dominan melalui pilihan-pilihan linguistik yang tampak alami namun sesungguhnya merupakan konstruksi yang sengaja. Penelitian kedua yang relevan adalah kajian Wijayanto dan Zain 2020 yang diterbitkan dalam Jurnal Komunikasi Indonesia yang menganalisis representasi ideologi nasional dalam lirik lagu-lagu populer Indonesia dengan menggunakan model Van Dyck. Van Dyck, temuan mereka mengungkapkan bahwa struktur mikro terutama pada level sematik dan retoris menjadi area utama di mana ideologi dikonstruksi dan diperkuat sementara struktur makro berfungsi sebagai kerangka tematik yang mengikat keseluruhan pesan ideologi. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Henry dan Silva 2021 dengan judul Kritik Sosial dan Lirik Lagu in Indonesia, sebuah analisis wacana kritis yang dipubliskan dalam Jurnal Kajian Komunikasi Universitas Padjadjaran menemukan bahwa musik indie Indonesia secara konsisten menggunakan strategi wacana tertentu seperti ironi, alegori, dan inversi simpatik untuk mengekspresikan kritik sosial yang tidak dapat disampaikan secara langsung akibat tekanan sosial dan budaya. Penelitian keempat yang relevan adalah kajian komparatif oleh Mulia et al. 2022 yang meneliti representasi ideologi dalam lirik lagu band-band Indonesia era reformasi dengan menggunakan pendekatan CDA, Fairclough, menemukan bahwa terdapat korelasi kuat antara momentum sosial politik dengan intensitas muatan ideologi dalam lirik lagu serta bahwa genre indie rock secara khusus menjadi medium paling produktif bagi ekspresif ideologi kritis di Indonesia. Keempat penelitian ini secara kualitatif membangun argumentasi bahwa kajian AWK terhadap lirik lagu bukan hanya valid secara metodologis tetapi juga mampu menghasilkan temuan yang signifikan secara ilmiah dan sosial. Mengikuti penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di pemberian kontribusi yang berharga, terdapat beberapa celah penelitian atau research gap yang signifikan dan belum terjawab sehingga membuat ruang penelitian ini untuk menawarkan kontribusi ilmiah yang terbaru. Pertama, kajian-kajian sebelumnya cenderung menggunakan pendekatan AWK secara parsial karena sebagian besar hanya berfokus pada struktur teks tanpa mengintegrasikan secara penuh ketiga dimensi analisis Van Dijk, yaitu teks kognitif sosial dan konten sosial sehingga pemahaman tentang ideologi bekerja dalam wacana musikal menjadi tidak utuh. Yang kedua, kepenelitian yang secara spesifik mengkaji karya Fest, khususnya lagu peradaban, dengan menggunakan model AWK Van Dijk secara komprehensif kompre- komprehensif belum pernah dilakukan. Padahal Fest merupakan salah satu band indie Indonesia yang paling menonjol dalam konteks produksi wacana kritis serta memiliki pengaruh kultural yang signifikan di kalangan generasi muda. Ketiga, sebagian besar penelitian terdahulu lebih berkonsentrasi pada aspek musik. Oke. Linguistik tekstual semata tanpa menelusuri secara mendalam bagaimana kontekstik sosial sang pencipta lagu dan konteks sosial budaya Indonesia kontemporer berbentuk pilih-pilihan wacana yang ada dalam lirik. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menerapkan model AWK Van Dijk secara utuh dan terpadu pada lirik peradaban karya Fest, sehingga mampu menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana ideologi dipresentasikan, dikonstruksi, dan dikomunikasikan melalui medium musikal dan konteks Indonesia kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambahkan
Kazahna Kajian Komunikasi dan Linguistik Kritis di Indonesia, tetapi juga memperkaya pemahaman tentang peran musik sebagai agen pembentukan wacana dan ideologi masyarakat. Berdasarkan seluruh uraian di atas, dan ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam representasi ideologi yang terkandung dalam dari lagu peradaban karya Fest melalui kerangka analisis wacana kritis, model theme Van Dijk secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur kajian komunikasi dan wacana kritis di Indonesia khususnya dalam membangun aplikasi model Van Dijk untuk teks-teks musikal kontemporer yang selama ini masih relatif jarang dikaji secara sistematis. Secara praktis, temuan penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman yang lebih kritis terhadap kepada masyarakat terutama generasi muda sehingga konsumen utama musik ini tentang cara membaca, memahami ideologi tersembunyi di balik-balik teks budaya populer yang mereka konsumsi sehari-hari. Urgensi penelitian ini semakin relevan mengingat kondisi sosial politik Indonesia yang terus berubah di mana pertarungan wacana ideologi semakin intensif terjadi melalui medium-medium budaya populer. Adapun ruang lingkup penelitian ini dibatasi oleh analisis teks lirik lagu peradaban karya Fest secara utuh dengan menggunakan tiga dimensi analisis Van sebagai kerangka kerja metodologis dan tidak mencakup analisis terhadap elemen musik nonverbal seperti melodi, aransemen, atau video klip lagu tersebut. Pembatasan ini dilakukan agar kajian tetap berfokus mendalam pada dimensi linguistik wacana yang yang memang merupakan objek formal dari penelitian ini dengan pendekatan yang sistematis, argumentatif, dan berpijak pada kerangka teori yang kuat. Penelitian ini diproses sebagai kontribusi ilmiah yang bermakna dan dalam peta kajian komunikasi kritis di Indonesia. Yang kedua, yang nextnya 1.2 fokus penelitian. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penelitian ini menemukan sebuah fenomena komunikasi yang menarik dan penting untuk dikaji, yaitu lirik peradaban karya Fest mengandung konstruksi wacana yang syarat dengan muatan ideologis yang diekspresikan melalui pilihan linguistik tertentu seperti diksi yang paradoksal, metafora yang provokatif, dan struktur naratif yang ironis. Fenomena ini menunjukkan bahwa musik bukan hanya media hiburan, melainkan area komunikasi terhadap ideologi diskonstruksi, dipresentasikan, dan disebarluaskan kepada kalayan. Data empiris menunjukkan bahwa generasi muda Indonesia sebagai audiens musik ini seperti Fast lebih banyak terpapar wacana sosial politik melalui medium budaya populer dibandingkan melalui media konvensional LSI 2021 sehingga proses komunikasi ideologis yang terjadi melalui lirik lagu memiliki implikasi sosial yang sangat nyata. Lebih jauh, konteks sosial politik Indonesia yang ditandai dengan intensifikasi polarisasi wacana perdebatan tentang nilai-nilai peradaban pasca pemilihan 2019 memberikan latar yang relevan untuk memahami mengenai lagu ini diproduksi serta bagaimana ideologi yang terkandung di dalam diposisikan dalam ruang diskursif yang lebih luas. Dengan demikian, fokus penelitian ini terarah pada pernyataan komunikasi yang fundamental, yaitu bagaimana sebuah teks musikal konstruksi dan mempresentasikan ideologi melalui pilihan wacana tertentu, merujuk pada seluruh narasi dan data permasalahan yang telah diuraikan pada fokus penelitian yang dirumuskan. Salah satu pernyataan penelitian sebagai berikut. Bagaimana representasi ideologi dianalisis melalui analisis wacana kritis model Theon Van Dijk dalam lirik peradaban karya Fast. Next, 1.3 tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis representasi ideologi dalam lirik lagu peradaban karya Fest melalui kerangka analisis wacana kritis model Theon Van Dijk dengan menelaah ketiga dimensi analisis secara padu, yaitu dimensi teks yang mencakup struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, dimensi kognisi sosial yang menelaah bagaimana keyakinan dan skena mental sang pencipta lagu terus membentuk pilihan wacana, serta dimensi konteks sosial
yang menempatkan lirik dalam lanskap sosial budaya Indonesia kontemporer. Penelitian ini dipilih karena kajian komunikasi di Indonesia masih membutuhkan lebih banyak penelitian yang mengelaborasi relasi antar teks budaya populer, khususnya musik, dengan praktik ideologi dan kekuasaan dalam masyarakat. Dipilih karena posisi uniknya sebagai band indie Indonesia yang secara konsisten memproduksi wacana kritis dan memiliki pengaruh kultur yang signifikan. Sementara itu, lagu peradaban dipilih karena kompleksitas wacana ideologinya yang menjadikan objek kajian sangat kaya dan representatif bagi konteks Indonesia kontemporer. Melalui penelitian ini diharapkan bersedia sebuah model analisis yang dapat diteladani oleh penelitian lain dan mengkaji teks-teks musikal dan perspektif komunikasi kritis sekaligus memberi kontribusi pada pengembangan literatur AWK dalam konteks Indonesia. Next yang berikut 4.1 manfaat penelitian. 4.1 manfaat akademik. Secara akademik, penelitian ini diharapkan memberi kontribusi teoritis terhadap pengembangan kajian ilmu komunikasi dan linguistik kritis di Indonesia, khususnya dalam hal penerapan model AWK TNA Fandi pada teks-teks musik populer. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya literatur tentang relasi antar musik, wacana, dan ideologi dalam konteks sosial budaya Indonesia serta menjadikan kerangka analisis yang dapat digunakan sebagai rujukan metodologis bagi penelitian sejenis di masa mendatang. Di samping ini, penelitian ini berkontribusi pada pemantapan posisi kajian wacana kritis sebagai pendekatan yang valid dan produksi dalam riset komunikasi, media, dan budaya populer di Indonesia. Next yaitu 1.4.2 manfaat praktis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kritis masyarakat, terutama generasi muda sebagai konsumen utama musik indie di Indonesia, tentang cara membangun ideologi yang tersembunyi di balik teks-teks budaya populer yang mereka konsumsi. Bagi para musisi dan praktis industri musik, temuan penelitian ini dapat menjadi cermin refleksif tentang tanggung jawab sosial dalam produksi teks musikal, mengingat besarnya pengaruh lirik lagu dalam membentuk persepsi dan kesadaran audiens bagi pendidik dan pra- praktisi komunikasi. Penelitian ini menyediakan contoh konkret tentang bagaimana pendekatan kritis dapat diterapkan untuk menganalisis medium komunikasi budaya sehingga dapat integrasikan dalam proses pembelajaran komunikasi yang lebih kritis dan reflektif. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada bab 2 yaitu kajian teori, di mana di sini ada 2.1 yaitu konsep. Yang pertama, konsep komunikasi dan ideologi. Komunikasi merupakan proses fundamental dalam kehidupan sosial manusia yang tidak dapat dilepaskan dari konteks kultural dan ideologis, di mana dilihat langsung. Secara etimologis, kata komunikasi berasal dari bahasa Latin komunis yang berarti kesamaan makna atau berbagi. Oleh demikian, di Jeffos dan 2011. Dalam perkembangannya, kajian komunikasi tidak lagi hanya menitik beratkan pada aspek transmisi pesan semata, melainkan telah bergeser ke arah pemahaman tentang bagaimana makna dikonstruksikan, dinegosiasikan, dan direproduksi melalui berbagai medium, termasuk teks musikal. Dalam konteks penelitian ini, komunikasi itu dipahami sebagai proses produksi dan reproduksi makna yang bersifat ideologis. Hall tahun 80 dalam karyanya yang berpengaruh Encoding or Decoding menegaskan bahwa pesan komunikasi tidak bersifat netral. Artinya setiap teks selalu mengandung posisi ideologis tertentu yang di-encode oleh produsen dan di-decode oleh penerima dalam kerangka pemahaman yang dipengaruhi oleh posisi sosial mereka. Nah, konsep ini sangat relevan dengan penelitian ini sebab lirik lagu beradaban karya Fis berfungsi sebagai teks komunikasi yang mengandung muatan ideologis tertentu yang perlu dikaji secara kritis. Ideologi sebagai konsep inti dalam penelitian ini memiliki genealogi intelektual yang panjang. Althusser mendefinisikan ideologi sebagai sistem representasi meliputi konsep, mitos, gagasan, dan gambar yang memiliki eksistensi dan peran historis di dalam masyarakat. Althusser memperkenalkan konsep ideological state
Horatius yang menegaskan bahwa ideologi beroperasi. Coba di next. Ideologi itu beroperasi melalui berbagai institusi kultural, termasuk media dan juga seni, untuk memproduksi relasi produksi yang ada. Dalam kerangka ini, musik populer seperti lagu peradaban dapat dipahami sebagai salah satu medium di mana ideologi itu direproduksi dan disebarluaskan. Sementara itu, Gramsci melalui konsep hegemoni memberikan perspektif yang lebih dinamis tentang cara kerja ideologi. Gramsci itu berpendapat bahwa dominasi kelas penguasa tidak semata-mata diperoleh melalui paksaan, melainkan melalui perolehan persetujuan dari kelompok-kelompok yang dikuasai. Proses hegemoni ini berlangsung melalui arena kebudayaan di mana sistem nilai, norma, dan keyakinan kelompok dominan dinaturalisasi sebagai sesuatu yang diterima begitu saja, ada atau common sense. Sebaliknya, teks-teks kultural yang bersifat kontrakultural seperti yang diproduksi oleh band Indivis dapat dipahami sebagai bentuk perlawanan terhadap hegemoni tersebut. Dalam ranah kajian komunikasi kontemporer, Thomson membedakan antara ideologi sebagai sistem kepercayaan yang luas dan ideologi sebagai modus operandi yang berfungsi untuk mempertahankan relasi kekuasaan yang asimetris. Perspektif ini dikenal sebagai konsepsi kritis ideologi, menjadi landasan penting dalam analisis wacana kritis karena mendorong analisis untuk mempertanyakan bagaimana teks-teks komunikasi itu berkontribusi pada pemeliharaan atau penentangan struktur kekuasaan yang ada. Lalu ada konsep representasi. Representasi merupakan konsep kunci dalam studi dan komunikasi kritis yang secara langsung berkaitan dengan permasalahan penelitian ini. Boleh di next. Hal itu mendefinisikan representasi sebagai penggunaan bahasa untuk mengatakan sesuatu yang bermakna tentang atau untuk merepresentasikan dunia yang bermakna kepada orang lain. Dalam pandangan Hall, representasi bukan sekedar cerminan dari realitas yang sudah ada sebelumnya, melainkan merupakan praktik pemberian makna atau signifying practice yang aktif mengonstruksi realitas tersebut. Hall juga mendefinisikan dua sistem representasi yang saling berkaitan. Yang pertama itu mental konseptual, di mana semua konsep itu terbentuk dalam pikiran manusia yang memungkinkan terjadinya pemaknaan terhadap dunia. Sementara yang kedua itu adalah bahasa yang berfungsi sebagai medium korespondensi antara konsep-konsep tersebut dengan tanda-tanda tertulis, lisan, ataupun visual. Nah, makna ini diproduksi melalui sistem representasi ini, yang dimana uh, bersifat relasional, bukan inherent dalam objek atau kata-kata itu sendiri. Dalam kajian analisis wacana kritis, representasi berkaitan erat dengan pertanyaan dengan kekuasaan. Siapa yang memiliki kuasa untuk merepresentasikan apa yang direpresentasikan dan bagaimana sesuatu direpresentasikan. Van Dijk menekankan bahwa representasi ideologi dalam wacana bukan semata-mata tentang apa yang dikatakan, tetapi juga tentang apa yang tidak dikatakan, apa yang disembunyikan atau dimarginalisasi. Nah, konsep ini tuh sangat relevan dengan analisis lagu peradaban oleh Fis, di mana pilihan representasi tertentu penggunaan diksi paradoksal, metafora provokatif, dan struktur naratif ironi itu perlu dipahami sebagai strategi wacana yang mengungkap posisi ideologi sang pencipta lagu. Di next. Selanjutnya itu konsep musik sebagai teks komunikasi, di mana pemahaman tentang musik sebagai teks komunikasi itu merupakan fondasi penting yang mendasari relevansi penerapan analisis wacana kritis terhadap lirik lagu tersebut. Dalam tradisi semiotika, Oliver Barthes menegaskan bahwa teks adalah ruang multidimensi tempat berbagai tulisan tidak ada yang orisinal, bertemu, dan berbenturan. Pandangan ini membuka kemungkinan untuk memandang lirik lagu bukan sekadar sebagai puisi yang dinyanyikan, melainkan sebagai interteks yang bersinggungan dengan berbagai wacana sosial, politik, dan juga kultural yang lebih luas. Dari perspektif sosiologi musik, Udenora itu berargumen bahwa musik itu merupakan agen sosial aktif yang berpartisipasi dalam konstruksi identitas, emosi, dan juga relasi sosial. Nah, musik itu tidak hanya mencerminkan realitas sosial yang ada, melainkan secara aktif membentuk cara-cara tertentu dalam memahami dan merespon realitas tersebut. Dalam kerangka ini, lagu peradaban karya Benfis itu tidak dapat dipahami semata-mata sebagai karya estetik saja, tetapi melainkan sebagai teks komunikasi ideologis yang berpartisipasi dalam pembentukan wacana sosial politik di kalangan generasi muda di Indonesia. Shepard dan Wick mengembangkan kerangka teoritis yang memposisikan musik sebagai sistem tanda yang bekerja melalui logika sosial yang spesifik. Dalam pandangan mereka, makna dalam musik termasuk dalam lirik tidak dapat dipahami terlepas dari konteks
sosiokultural, di mana musik itu diproduksi dan juga dikonsumsi. Nah, argumen ini memvalidasi pendekatan analisis wacana kritis dalam menganalisis lirik lagu, karena analisis wacana kritis itu secara esensial beroperasi pada titik persinggungan antara teks, kognisi sosial, dan konteks sosial yang lebih luas, persis seperti yang dituntut dalam analisis musik sebagai teks komunikasi. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada review literatur. Jadi penelitian mengenai analisis wacana kritis pada lirik lagu itu telah banyak dilakukan, terutama untuk mengungkap representasi ideologi, kritik sosial, dan juga relasi kekuasaan yang terkandung dalam teks. Dan lirik lagu itu tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai medium komunikasi yang merefleksikan realitas sosial dan pandangan ideologis penciptanya, sehingga relevan dikaji menggunakan pendekatan analisis wacana kritis seperti model Ted Van Dijk, Norman Fairclough, dan juga Sarah Mills. Nah, berbagai penelitian terdahulu itu menunjukkan bahwa bahasa dalam lirik lagu mampu membentuk makna, mempengaruhi cara pandang masyarakat, serta merepresentasikan ideologi tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan memfokuskan pada analisis representasi ideologi dalam lirik lagu peradaban. Karya Benfis sebagai salah satu bentuk karya musik kontemporer yang syarat makna sosial. Nah, berikut adalah 10 jurnal terdahulu. Yang pertama adalah Wacana Kritis, lagu Bento, karya Iwan Fals, representasi ideologi dominasi dan kekuasaan elit Orde Baru, itu model dan Effendi. Nah, sama-sama mengkaji lirik lagu sebagai teks sosial, menelaah ideologi, kekuasaan, dan juga kritik sosial dengan pendekatan analisis wacana pendek. Namun perbedaannya itu objek kajian lagunya, di mana eh, jurnal ini itu lagunya adalah Bento karya Iwan Fals dengan fokus ideologi di dominasi elit Orde Baru, sedangkan penelitian penulis, which is kami, fokus pada lagu peradaban karya Fis dan representasi ideologi dalam pesan liriknya. Yang kedua, analisis wacana kritis dari Fandi dalam lagu Jangan Bicara Solidaritas dalam Sukatani Band. Nah, sama-sama menggunakan model Van Dijk, sama-sama meneliti makna ideologis dalam lirik lagu dan relasinya dengan realitas sosial. Namun perbedaannya itu jurnal ini itu menyoroti solidaritas semu dan kritis terhadap pencitraan sosial pada lagu Sukatani. Sedangkan penelitian kami itu menelaah ideologi dalam lirik peradaban yang memiliki konteks sosial dan juga simbolik yang berbeda. Yang ketiga itu analisis wacana kritis Vande pada lirik lagu Usik karya Feby Putri, yaitu sama-sama meneliti lirik lagu dengan uh, analisis wacana kritis Vande dan membahas struktur makro, superstruktur mikro, serta kognisi dan konteks sosial. Namun perbedaannya adalah tema hak kesetaraan manusia dalam lagu Usik, sedangkan penelitian kami itu menitik beratkan pada representasi ideologi dalam lagu peradaban. Boleh di next. Selanjutnya yang keempat itu analisis wacana kritis pendek terhadap lirik lagu Bayar-Bayar-Bayar oleh Bani Sukatani. Persamaannya itu sama-sama membahas lirik lagu sebagai medium kritik sosial dan ideologi, serta menggunakan analisis wacana kritis tadi untuk membongkar relasi kuasa. Sementara perbedaannya itu objek penelitiannya adalah kritik terhadap institusi kepolisian dan praktik pungli, sedangkan penelitian penulis itu berfokus pada representasi ideologi pada lagu peradaban karya Fis. Lalu yang kelima, fungsi representasi ideologi kekuasaan dalam tuturan Mata Najwa bertema politik. Sama-sama mengkaji representasi ideologi dan hubungan bahasa dengan kekuasaan, namun perbedaannya itu penelitian ini menggunakan model Norman Fairclough dan objeknya itu adalah tuturan acara politik, bukan lirik lagu. Nah, penelitian kami itu tetap berada pada ranah lagu dan lebih spesifik pada teks musik dari Benfis. Yang keenam, representasi ideologi dalam struktur wacana kata hari ini. Sama-sama menelaah bagaimana struktur wacana merepresentasikan ideologi. Namun perbedaannya adalah objek penelitian ini adalah wacana radio kata hari ini, bukan lirik lagu. Selain itu fokusnya pada ideologi dalam struktur wacana umum. Sedangkan penelitian penulis itu uh, memusatkan perhatian pada pesan lirik lagu peradaban. Yang ketujuh, representasi ideologi Jawa pada puisi-puisi karya Sapardi Djoko Damono. Sama-sama membahas representasi ideologi dalam lirik lagu dan memandang musik sebagai media ekspresi sosial politik. Namun perbedaannya itu penelitian ini memakai pendekatan semiotika dan objeknya itu puisi-puisi Sapardi, bukan analisis wacana kritis pada lirik lagu. Sementara kami itu lebih khusus pada analisis wacana kritis dan musik populer kontemporer.
Yang kedelapan itu representasi ideologi generasi muda Uni Soviet dalam lirik lagu Mama oleh Anastasia Mama Energi dari Kino. Sama-sama membahas representasi ideologi dalam teks sastra, namun perbedaannya eh, penelitian ini menggunakan C.D. Verklo dan Stothard serta berfokus pada ideologi generasi muda Uni Soviet. Sedangkan penelitian kami itu menggunakan konteks di Indonesia dan lagu peradaban karya Bervis. Yang kesembilan, representasi dalam lirik lagu perempuan, analisis wacana kritis Sarah Mills. Nah, sama-sama meneliti teks lagu sebagai medium representasi ideologi dan makna sosial. Namun perbedaan ini menggunakan pendekatan Sarah Mills dan dengan berfokus pada representasi perempuan. Boleh di next. Sedangkan penelitian kami itu lebih menitikberatkan pada ideologi dalam lagu berhadapan dengan model analisis yang berbeda, yaitu model analisis CDA atau analisis wacana kritis Sunday. Nah, ke-10, kritik sosial dalam lirik lagu, analisis wacana lagu maju dari Fish. Sama-sama meneliti karya dari Fish, sama-sama melihat lagu sebagai medium kritik sosial dan sama-sama menggunakan pendekatan Sunday. Penelitian ini berfokus pada uh, lagu maju dan menekankan makna kritik sosial bernuansa nasionalisme, sedangkan penelitian kami itu meneliti peradaban, judul lagu peradaban, dan memusatkan kajian pada representasi ideologi dalam pesan lirik. Yang selanjutnya ada teori, di mana musik itu merupakan salah satu bentuk ekspresi sosial yang tidak hanya berfungsi sebagai hiburan, tetapi juga sebagai media komunikasi yang syarat makna ideologis. Lirik lagu sebagai bagian dari karya musik dapat dipahami sebagai teks yang mengandung pesan sosial, politik, dan budaya yang mencerminkan realitas masyarakat. Dalam hal ini, bahasa dalam lirik lagu itu tidak bersifat netral, melainkan mengandung nilai dari kepentingan tertentu yang ingin disampaikan oleh penciptanya. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang mampu mengungkap makna tersembunyi dalam teks, salah satunya melalui analisis wacana kritis. Selanjutnya ada analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis atau critical discourse analysis merupakan pendekatan yang mengkaji hubungan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi dalam praktik sosial. Nah, pendekatan ini tuh memandang bahasa tidak hanya sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai alat untuk membentuk dan mereproduksi realitas sosial. Selain itu, AWK juga berupaya mengungkap bagaimana wacana digunakan untuk mempertahankan dominasi maupun sebagai alat resistensi terhadap ketidakadilan sosial. Nah, dalam perspektif ini, wacana dipahami sebagai praktik sosial yang berkaitan erat. Boleh di next? Yang berkaitan erat dengan konteks sosial, politik, dan juga budaya. Nah, bahasa itu tidak hanya mencerminkan realitas, tapi juga membentuk realitas tersebut melalui proses produksi dan juga interpretasi makna. Oleh karena itu, analisis terhadap teks termasuk lirik lagu perlu mempertimbangkan konteks sosial yang melatar belakangnya. Nah, model analisis wacana kritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model FND yang menekankan hubungan antara teks, kognisi sosial, dan juga konteks. Model FND, analisis wacana itu tidak hanya berfokus pada struktur teks saja, tetapi juga bagaimana teks tersebut dipahami dan diproduksi dalam struktur sosial tertentu. Nah, Fandi itu membagi analisis wacana ke dalam 3 dimensi utama. Yang pertama, ada struktur teks atau dimensi mikro. Nah, dimensi ini mencakup analisis linguistik terhadap teks seperti pemilihan kata, kalimat, atau gaya bahasa. Nah, dalam lirik lagu, aspek ini tuh terlihat melalui penggunaan metafora, simbol, dan diksi yang merepresentasikan realitas sosial tertentu. Yang kedua, kognisi sosial atau dimensi meso. Nah, dimensi ini berkaitan dengan bagaimana individu atau kelompok itu memahami wacana berdasarkan pengalaman dan ideologi yang dimiliki. Nah, proses ini itu mempengaruhi bagaimana pesan dalam lirik lagu diinterpretasikan oleh pendengar. Yang ketiga, konteks sosial atau dimensi makro. Nah, dimensi ini itu menekankan hubungan antara wacana dan struktur sosial yang lebih luas seperti kekuasaan dan dominasi. Wacana dalam teks seringkali mencerminkan kondisi sosial politik yang melatar belakangnya. Lalu ada konsep ideologi dalam wacana. Ideologi merupakan seperangkat nilai, keyakinan, dan cara pandang yang dimiliki oleh individu atau kelompok dalam memahami realitas sosial. Dalam kajian wacana kritis, ideologi seringkali disampaikan secara implisit melalui bahasa yang digunakan. Bahasa itu berfungsi sebagai medium utama dalam reproduksi ideologi, di mana kelompok dominan dapat menggunakan wacana untuk mempertahankan kekuasaan. Boleh di next?
untuk mempertahankan kekuasaan dan mempengaruhi cara berpikir masyarakat. Selain itu, ideologi juga dapat menjadi alat resistensi bagi kelompok tertentu dan menentang ketidakadilan sosial. Nah, dalam penelitian ini, ideologi yang terkandung dalam lirik lagu dapat dianalisis melalui bagaimana realitas sosial itu direpresentasikan dan bagaimana pesan tersebut disampaikan kepada pendengar. Nah, lirik lagu itu merupakan bentuk teks yang memiliki kekuatan simbolik dalam menyampaikan pesan ideologis. Nah, representasi ideologi dalam lirik lagu dapat dilihat melalui penggunaan bahasa, metafora, serta struktur narasi yang membentuk makna tertentu. Lalu ada variabel. Variabel penelitian merupakan konsep utama yang menjadi fokus analisis dalam suatu penelitian. Dalam penelitian kualitatif, variabel itu tidak diukur secara numerik, melainkan dianalisis secara mendalam untuk memahami makna yang terkandung dalam suatu fenomena sosial melalui interpretasi data. Pada salah satu judul penelitian kami, yaitu analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik lagu peradaban karya Benfis. Variabel dalam penelitian ini jelas sekali adalah representasi ideologi dalam lirik lagu yang dikaji melalui pendekatan analisis wacana kritis, khususnya model Van D. Nah, di sini ada variabel penelitian. Representasi ideologi dalam penelitian ini merujuk pada bagaimana nilai, pandangan, dan keyakinan sosial itu direpresentasikan melalui bahasa dalam teks lirik lagu. Dalam kajian analisis wacana kritis, ideologi itu tidak selalu muncul secara eksplisit, melainkan tersirat dalam pilihan bahasa, struktur teks, dan juga strategi penyampaian makna. Lirik lagu sebagai bentuk wacana memiliki kemampuan untuk merepresentasikan realitas sosial serta menyampaikan kritik terhadap kondisi kritik terhadap kondisi masyarakat. Hal ini karena bahasa dalam lirik lagu itu tidak bersifat netral, melainkan mengandung kepentingan tertentu yang dapat mencerminkan relasi kekuasaan dan ideologi yang berkembang dalam masyarakat. Lalu ada indikator variabel. Dalam penelitian ini, indikator variabel representasi ideologi dianalisis menggunakan model analisis wacana kritis dan FND yang mencakup tiga dimensi utama, yaitu teks, kognisi sosial, dan konteks sosial. Pertama, struktur teks atau dimensi mikro itu dapat dilihat dari pemilihan kata diksi, struktur kalimat, gaya bahasa, atau metafora, lalu penekanan makna dalam lirik. Lalu yang kedua ada kognisi sosial atau dimensi meso, yaitu dilihat dari cara pandang pencipta lagu, pengetahuan sosial yang melatar belakangi teks, dan juga proses interpretasi makna oleh pendengar. Boleh di next. Lalu ada konteks sosial atau dimensi makro, itu dilihat dari kondisi sosial dan politik dalam masyarakat, lalu relasi kekuasaan yang tercermin dalam teks, dan isu sosial yang diangkat dalam lirik lagu. Nah, selanjutnya ada dimensi operational variable. Itu representasi ideologi dalam lirik lagu adalah bentuk penyampaian nilai, keyakinan, dan pandangan sosial yang terkandung dalam lirik lagu peradaban yang dianalisis melalui struktur teks, kognisi sosial, dan konteks sosial menggunakan pendekatan analisis wacana kritis, Venn. Nah, variabel ini diidentifikasi melalui penggunaan bahasa dalam lirik lagu, makna yang dibangun dalam teks, serta hubungan antara teks dengan kondisi sosial masyarakat. Oke, itu dari saya. Boleh di next. Oke, terima kasih Ismi. Untuk selanjutnya yaitu bab 3 metode penelitian, paradigma penelitian. Paradigma penelitian merujuk pada pendekatan umum yang digunakan untuk mengarahkan proses penelitian yang melibatkan filosofi dasar, metodologi, serta teknik analisis data. Dalam konteks penelitian ini, paradigma yang digunakan adalah paradigma interpretif interpretif dengan pendekatan kritis. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali makna yang terkandung dalam teks lirik lagu secara mendalam, dan untuk memahami bagaimana ideologi serta wacana sosial diproduksi dan dipahami dalam konteks budaya dan politik yang lebih luas. Dalam Gunung Anggari 2025, pendekatan interpretif berfokus pada pemahaman makna yang ada di balik fenomena sosial yang diteliti.
Dalam penelitian ini, pendekatan interpretif digunakan untuk memahami representasi ideologi dalam lirik peradaban karya Fast. Pendekatan ini menekankan pada pentingnya pada perspektif subjektif dalam individu atau kelompok dalam membangun makna, serta bagaimana interpretasi tersebut dipengaruhi oleh konteks sosial dalam kultur mereka. Dalam konteks lirik lagu paradigma interpretif berusaha untuk menggali makna ideologis yang terkandung di dalamnya dengan melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menciptakan dan mempertahankan realitas sosial tertentu. Oleh karena ini, lirik lagu dianggap sebagai teks yang tidak hanya mempresentasikan tetapi juga membentuk cara pandang sosial terhadap isu-isu yang ada seperti ketidakadilan sosial, kekuasaan, dan dominasi. Pendekatan kritis yang seiring digunakan dalam studi wacana bertujuan untuk mengungkapkan bagaimana bahasa digunakan untuk memperkuat atau menantang struktur kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kritis digunakan untuk menganalisis bagaimana ideologi dominan yang terkandung dalam lirik peradaban dapat mempresentasikan konflik sosial, ketimpangan, serta respon terhadap sistem kekuasaan yang ada. Pendekatan ini berfokus pada analisis terhadap hubungan antara teks dan ideologi berpotensi di dalamnya, serta bagaimana teks tersebut dapat dapat menciptakan, menguatkan, atau mengubah persepsi sosial dan politik. Pendekatan kritis ini juga mengakui adanya ketidaknetralan dalam penggunaan bahasa, di mana setiap teks membawa serta nilai dan kepentingan tertentu yang mempengaruhi pembaca atau pendengar. Pendekatan interpretif dan kritis sangat relevan dengan judul penelitian analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik peradaban karya Ben Bass. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengeksplorasi makna di balik lirik lagu secara mendalam, serta menggali bagaimana pesan ideologis dalam lagu tersebut dapat membentuk persepsi pendengarnya terhadap isu-isu sosial dan politik yang ada. Dengan menggunakan pendekatan kritis, penelitian ini juga berusaha mengungkapkan bagaimana wacana dalam lirik lagu berfungsi sebagai alat untuk mempertanyakan dan mengkritik kekuasaan yang ada dalam masyarakat. Selanjutnya 3.2 itu pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam tentang fenomena yang diteliti, bukan hanya mengukur atau angka, tetapi interpretasi makna dan makna sosial yang terkandung dalam fenomena tersebut. Dalam hal ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi representasi ideologi yang terkandung dalam lirik lagu peradaban karya Fast, yang merupakan teks budaya dan sosial yang dapat dianalisis untuk mengungkapkan makna ideologi yang disampaikan melalui bahasa. Pendekatan kualitatif dalam penelitian wacana bertujuan untuk mengungkapkan makna yang lebih mendalam dan kompleks melalui analisis teks secara menyeluruh. Melalui pendekatan ini, penelitian dapat menggali bagaimana lirik lagu digunakan sebagai wacana untuk sosial dan budaya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis bagaimana ideologi sosial politik dalam lagu tersebut dapat mempengaruhi pendengar dan membentuk pemahaman mereka terhadap isu-isu sosial yang ada. Lalu pendekatan ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi ideologi yang ada, tetapi juga untuk memahami cara ideologi tersebut diproduksi melalui bahasa dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha untuk menggali dimensi-dimensi ideologi yang disampaikan dalam teks lirik lagu, serta bagaimana representasi tersebut berfungsi dalam membentuk pandangan sosial dan politik yang lebih luas. Pendekatan kualitatif ini sangat relevan dengan judul penelitian analisis wacana kritis representasi ideologi dalam pesan lirik lagu peradaban karya Benfis, karena penelitian ini berfokus pada analisis mendalam terhadap teks lirik lagu yang tidak hanya berupa kata-kata, tetapi juga representasi sosial dan ideologis yang tersembunyi di dalamnya. Boleh di next. Nah, melalui pendekatan ini, peneliti juga dapat mengidentifikasi bagaimana lirik lagu itu digunakan untuk membentuk dan mempertahankan realitas sosial serta ideologi yang ada dalam masyarakat. Dengan mempertahankan elemen-elemen seperti gaya bahasa, metafora, dan simbolisme yang terkandung dalam teks. Dalam penelitian ini, pendekatan kualitatif digunakan untuk mengeksplorasi representasi ideologi yang terkandung dalam lirik lagu tersebut, serta untuk memahami bagaimana ideologi tersebut disampaikan dan dipahami oleh pendengar melalui wacana kritis.
Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian ini juga dapat memberikan wawasan tentang bagaimana lirik lagu itu tidak hanya mencerminkan realitas sosial saja, tetapi juga membentuknya. Lalu 3.3 yaitu metode penelitian. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis wacana kritis yang dikembangkan oleh Ten Avende. Pendekatan kualitatif dipilih karena fokus penelitian ini adalah untuk menggali makna ideologis yang tersembunyi dalam teks. Nah, dalam hal ini lirik lagu peradaban itu eh, metodenya itu berupaya mengungkap keterkaitan antara bahasa, kekuasaan, dan ideologi yang ada dalam wacana teks lagu tersebut. Nah, dalam penelitian ini, data yang dianalisis itu berbentuk kata-kata yang terkandung dalam lirik lagu yang memuat simbol, makna, serta kritik sosial terhadap realitas politik dan sosial. Lalu metode analisis wacana kritis ini tuh mengkaji bagaimana bahasa itu tidak hanya merefleksikan realitas sosial, tapi juga membentuk dan mempengaruhi pemahaman masyarakat terhadap isu-isu sosial dan politik. Van D itu menyatakan bahwa dalam analisis wacana penting untuk menganalisis teks dari 3 dimensi, yaitu struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro, yang mencakup elemen-elemen seperti tema, penyajian teks, dan juga penggunaan bahasa dalam teks tersebut. Nah, metode ini tuh digunakan untuk mengeksplorasi ideologi yang terkandung dalam lirik lagu dan diturunkan dari struktur teks dan cara penyampaian pesan yang digunakan oleh penulis lagu. Oleh karena itu, analisis ini mengidentifikasikan bagaimana teks tersebut berfungsi dalam konteks sosial dan politik yang lebih luas. Politik yang lebih besar, serta bagaimana ideologi tersebut itu mempengaruhi pendengar dan juga masyarakat secara keseluruhan. Oke, mungkin cukup sekian dari kami. Saya Isdarani dan rekan saya Aisyah Isaura. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.